Jadi closing kemarin ya, minggu kemarin kita clearly cuman ngekor doang ke atas ya, dan kita closingnya di candle merah seperti ini ya, kena reject ya. Clearly dari time frame daily sendiri kita juga bisa ngelihat bahwa di hari Jumat kemarin, kalian bisa lihat ini candle doji doang yang terjadi. Itu sebabnya kenapa persis di hari ini atau kemarin hari Minggu, kita langsung ngedam nih ya, ngedam dan kita persis clearly break di bawah dari TF daily nih, harga TF daily harian gitu. Jadi saat ini kita sudah di bawah, dan kalau misalnya kita ada di bawah dari garis oranye ini ya, harga rata-rata dari time frame daily, most likely kita bakalan nyentuh bagian bawah support dari Bollinger Band ini teman. Jadi sebenarnya ini gue juga udah update melalui VIP group ya, kalian bisa lihat dari sebelum kita dump teman ya. Sebenarnya sebelumnya sih gue expect untuk koreksi sehat dan kita naik gitu, ini sebelumnya. Cuman ini semua berubah ketika kita hanya membentuk satu doji candle seperti ini. Jadi kalau misalkan yang sehat ya itu apa? Ketika kita lihat di time frame 4 jam, ini clearly kita banyak banget sideways teman. Ini menandakan itu pertanda pump yang nggak sehat ya. Harusnya dari dump ini ya, dari level 26,5 ini, dalam beberapa jam aja harusnya kita udah bisa mantul balik ke level 27.000. Kalau misalkan itu terjadi, gua nggak akan maksudnya update seperti ini gitu ya, bahwa Bitcoin akan mengalami dump lanjutan. Mungkin sebelum di midtermnya sendiri menurut gue masih ada potensi sekitar 60-70% untuk kita dinaikkan kembali ke atas. Jadi sebenarnya dari sebelum dump ya, ketika kita membentuk doji, gue juga udah expect bahwa Bitcoin akan turun ke level 25 sekian, dan sampai saat ini masih sama gitu ya. Sampai saat ini terlihat memang belum ada pertanda kenaikan atau pantulan pada Bitcoin sama sekali gitu ya. Dan saat ini kita udah di tengah-tengah gitu ya, udah di level 26.000. Jadi signal ini udah dari level 26,6 dan saat ini udah 26.000, jadi udah setengah jalan menuju ke daerah level 25 sekian gitu. Cuman memang di sini gue tidak menyarankan untuk nge-short ya, meskipun memang ada chance untuk si BTC ini turun ya. Lebih baik long, tapi longnya itu kita ada di daerah resiko terendah teman ya. Resiko terendah yaitu di SL di level 25.000 awal teman. Jadi mungkin entry bisa di level 25 setengah, SL 25.000 awal, lalu kita incer ke level 28.000. Nah, buat teman yang mungkin tertarik untuk join di grup VIP gua ya, jadi ada beberapa signal sebelumnya yang memang cukup akurat lah ya. Misalkan ini signal dari VIP group dari tanggal 11 September, ini gue expect untuk ada satu flush out ya, satu SL Han ke bawah sebelum kita benar-benar dinaikkan, dan itu terjadi persis 8 hari setelahnya. Bahkan dari sebelum Bitcoin dump aja teman ya, dari zaman-zaman Bitcoin masih ada di level 30.000, di sini kita udah expect untuk ABC correction terjadi ke level 25 sekian, dan itu kita saksikan saat ini teman ya. Jadi caranya gampang banget. Kalau misalnya kalian pengen join VIP group, kalian tinggal daftar BingX saja, mulai linknya ada di deskripsi, dan kalian bisa dapetin reward ya untuk new user khususnya ya, bisa dapetin sampai 70 juta rupiah lebih. Nah, dapetinnya itu kayak gimana? Kalian cukup tinggal sering melakukan trading aja gitu. Jadi semakin banyak kalian trade ya, otomatis bonus yang akan masuk ke dalam akun kalian juga akan semakin banyak, dan bonus tersebut bisa kalian tradingkan dan profitnya bisa dicairkan. Jadi dibandingkan kalian trading di market-market yang lain, kalian cuma trading kena biaya transaksi dan nggak dapet cashback apa-apa. Kalau di BingX sendiri, dia sendiri kasih kita rebate atau cashback kalau misalnya kita sering trading di tempat mereka. Di bagian fitur copy tradingnya BingX yang belum ada di market-market yang lain, yaitu di bagian conservative trader ya. Di sini kalian bisa lihat jelas ya, di sini ada low risk dan long term growth. Jadi kalau misalnya kalian pengen mengembangkan aset kalian ya secara jangka panjang, di sini adalah profil resiko selama 6 bulan terakhir di sini. Dan ini sudah terbukti dalam 6 bulan tuh ya mereka rutin profit gitu ya. Jadi misalkan kalian invest 10 juta, misalkan yang ini ROI dalam 6 bulan terakhir 300%, maka dari 10 juta sudah menjadi 40 juta dalam 6 bulan terakhir. Jadi at least resikonya lebih rendah dibandingkan trader-trader yang cuman bisa diukur dari sebulan terakhir, dan itu banyak banget di market yang lain gitu ya. Jadi memang ada beberapa market lain yang menyediakan fitur copy trade tetapi tidak seperti si BingX ini ya, dimana di sini BingX sendiri memiliki sampai 6 bulan terakhir, di market lain cuma sebulan, bisa aja di bulan kedua ketiga tuh kita rugi, tetapi di BingX sudah terbukti konsisten 6 bulan ya, aset kita dari 10 juta misalkan yang kita masukin udah bisa jadi 40 juta. Dan ini kalian bisa coba hanya melalui BingX ya. Sekali lagi, kalian bisa otomatis juga langsung masuk ke dalam grup VIP gua. Kalian tinggal daftar aja BingX, mau linknya ada di deskripsi, dan tinggal DM admin untuk dimasukkan ke dalam grup ini. Nah, kalau untuk saat ini, untuk Bitcoin ya, apa yang gue expect ya sebenarnya tetap sama ya, seperti yang kalian lihat di dalam VIP group. Cuman kan VIP group tuh, gue postnya itu secara real time ya, dan udah dari beberapa hari yang lalu. Kalau gue upload video kan, kadang gue nggak upload setiap hari ya, jadi bisa agak telat juga gitu ya gue nginfoinnya. Jadi memang
Kalau misalkan pengen yang paling cepat ya bisa join VIP group aja. Jadi di sini clearly kita bisa ngelihat multiple time support ya. Kalian bisa lihat di sini ya. Kenapa di area level 25 sekian? Dikarenakan di sini udah beberapa kali gitu ya. 25.400 ini bermain sebagai support yang bener-bener kuat banget teman ya. Ini kita ukur juga dari time frame daily juga bisa ya. Dari time frame daily sendiri ya kalian tahu lah pemain-pemain Bitcoin di tahun 2022 pasti tahu gitu ya bahwa level 25.000 ini benar-benar level kritikal banget di sini ya untuk Bitcoin ya. Mendekati 25.000 rata-rata kita langsung kena reject dan menyebabkan Bitcoin dump sampai ke level 16.000. Dan saat ini ya semenjak Bitcoin berhasil menuju ke level 30.000 ya saat ini level 25.000 ini yang sebelumnya adalah resisten yang akan berubah menjadi support yang benar-benar penting untuk Bitcoin. Dan memang menurut gue ya kalian udah tahu loh kalau misalnya kalian ada ngikutin gue dalam beberapa bulan terakhir bahwa ada potensi ABC wave correction gitu ya. Jadi kalau misalkan kita menuju C udah pasti 25.000 ini bakalan kena break teman, bakalan break ke bawah. Apalagi memang kalau misalkan kalian tahu market Bitcoin dari dulu sampai sekarang tuh nggak pernah berubah. Dari 5 tahun lalu sampai sekarang mereka tuh selalu teman ya, para big player pasti selalu ingin melikuidasi small atau medium player gitu ya, yang well abal-abal lah teman-teman yang mungkin mainnya masih miliaran, puluhan M ya, yang mungkin bakalan dihajar sama yang udah mainnya sampai ratusan sampai triliunan gitu. Dalam artian bahwa Bitcoin biasanya rata-rata selalu melakukan stop hunt teman-teman ya. Ibaratnya stop hunt itu dibikin break support ya, jadi dibikin break support seperti ini, misalkan kita dibikin break ke level 22.000 sebelum bener-bener melakukan rebound teman-teman ya. Itu juga sesuai dengan teori Elliott Wave yang kita katakan dari 5 wave ini teman-teman ya. Itu sebabnya kenapa kita juga bisa ngelihat prediksi gua tuh bener gitu, dari level 30.000 Bitcoin bakalan dump ke level 25.000. Dari mana gua dapetinnya ya dari teori Elliott Wave ini. Setelah 5 wave akan terjadi A, B, C correction, dan saat ini kita berada di bagian B-nya ini. Nah, masalahnya kan kita kan akan menuju ke area C ini teman-teman ya. Cuman apakah akan secepat itu? Itu pertanyaannya gitu ya. Apakah bakalan tiba-tiba dari sini ternyata kita nggak kuat nih, kita nge-hold di level 25.000. Jadi kan kalian lihat di sini ya bahwa dari level 25.000 sendiri gue expect bakalan ada pantulan kembali terjadi untuk Bitcoin gitu ya. Ya bisa jadi nggak terjadi gitu ya, bisa jadi nggak terjadi dengan catatan kalau misalkan Bitcoin break dari support terakhir kita yaitu di level 25.000 ini teman. Makanya kenapa gue bilang ya SL-nya itu ada di level 25.000 karena once kita break 25.000 yang dimana ini juga adalah support terkuat di tanggal 15 Juni, bener-bener udah nggak ada support sama sekali lagi sampai di angka 2 ini teman-teman ya, di correction 2 ini gitu ya, yaitu berada di level 19.000 gitu ya, cuman nggak bakal literally di area level 19.000 juga gitu ya. Jadi dari pengukuran kita kemarin kan itu jatuh-jatuhnya menggunakan Fibonacci tuh kenanya 618 gitu, yaitu di daerah level 22.000 gitu. Jadi 22.000 ini juga ada support nih di tanggal 12-13 Februari. Jadi mungkin sebelum menyentuh 19 mungkin bakalan retest dulu di level 21 sekian sampai 22.000 gitu. Nah, cuman memang ya kenapa menurut gua ada potensi atau chance untuk si Bitcoin ini bakalan naik lagi setelah menyentuh ini ya. Karena memang rata-rata ya dari accumulation phase yang ada, kita pasti dibikin sideways atau dibikin naik itu biasanya selama berbulan-bulan teman ya. Jadi nggak akan langsung instant dump seperti itu teman. Ya kalian bayangin aja teman ya, udah dari tahun lalu gitu ya. Misalkan dari bulan Januari lah kita anggap ya, dari tahun 2022. Drama yang terjadi teman di sini lama banget gitu. Dari Januari sampai di bulan Mei itu berapa lama? 4 bulan teman. 4 bulan baru kita bener-bener dibikin break support. Belum lagi yang di bulan Juni tahun 2022 sampai November ini tuh hampir 6 bulan loh teman. Baru kita dibikin break support ya. Jadi memang ya kita belajar dari yang sudah-sudah aja gitu ya. Dari yang sudah terjadi pada masa-masa lalu. Bahkan dalam beberapa bulan terakhir aja ini kita ngelihat ya dari bulan April sampai ke bulan Juni baru Bitcoin dibikin naik lagi di sini ya. Habis itu di atas di resist kita menerima efek sideways dari bulan Juni sampai bulan Agustus sekitar 2 bulan lagi baru kita dibikin break support dan menuju ke level 25.000 gitu. Ya kita katakanlah anggap gitu ya 2 bulan lagi gitu dari tanggal 18 Agustus semenjak kita dump sampai ke bulan Oktober berarti ya. Jadi kan kalau 18 Agustus berarti kan sekitaran 18 Oktober ya, 18 sampai akhir Oktober ya. Jadi kita memang di sini berpacu dengan time frame aja, itu sebabnya kenapa gue believe bahwa maybe bisa jadi ada chance teman karena ini baru masuk sebulan gitu ya, baru masuk sebulan lebih untuk Bitcoin. Ya menurut gue ya
jarang banget gitu terjadi tiba-tiba langsung direct dump seperti itu ya. Biasanya banyak sekali drama yang kita lihat teman ya. Jadi ibaratnya kita sideways dalam waktu yang cukup lama terlebih dahulu, dibikin seolah-olah kita breakout dulu, dibikin ada harapan, baru dari sana kita dibikin dump lagi ke bawah ya. Dan itu udah berulang kali terjadi teman ya, udah berulang kali terjadi. Jadi bahkan yang dari tahun lalu aja ini kita dibikin breakout sebelum kita di dump jauh lebih lanjut ke bawah teman. Dan ini juga sama teman ya, dibikin breakout overtime bahkan teman di sini ya. Lalu habis itu dari level 24.000 kita diterjunin ke level 15.000 gitu teman. Nah jadi itu sih teman yang mungkin bisa menjadi concern gue juga. Well maybe bisa jadi ada sedikit pertanda breakout lagi di atas level 28.000 ini, dibikin seolah-olah kita breakout dan bakalan menuju ke new all time high, padahal dari sini ya 29.000 ini kita diterjunkan ke bawah gitu untuk si Bitcoin ini. Dan untuk saat ini memang kalau misalkan kita ngelihat dari BB band supportnya, jadi clearly ini berada di level ya. Jadi ini kan awan bagian bawahnya nih teman-teman ya. Jadi ini cara main trading yang bener-bener gampang banget gitu, nggak perlu mikirin technical indikator yang lain, sama sekali nggak perlu. Ini kalian lihat clearly support 25.4, ini kalian lihat garis biru yang bagian bawah ini adalah support dari Bollinger Band, sementara garis di bagian atas ini adalah resisten dari Bollinger Band. Itu sebabnya kenapa kalian juga ngeliat terjadi rejection setelah kita menyentuh level 27.000 langsung ke level 26.000. Kenapa tertolak? Ya jelas ini ada resist di bagian awan atas dari technical Bollinger Band ini. Sama lah teman-teman seperti ini ya, ini clearly contoh yang bagus juga. Kita ngehit awan atas, habis itu kita langsung kena dump ke level 25.000. Kita ngehit awan bawah dari level 28.000, kita mantul ke area level 30.000. Jadi simple trading aja, nggak usah dibikin ribet. Nah kurang lebih itu aja teman-teman, paling kalau outlook dari gua sendiri ya, dari menurut gua sendiri. Jadi memang secara gua lihat rata-rata ya Bitcoin biasanya mengalami drama selama 2 bulan sideways dulu, baru dia benar-benar dibikin down dan break support dari level 25.000. Itu sebabnya kenapa gue bilang ya, ketika kita menyentuh level 25 sekian ya, mungkin di level 25,5 masih ada potensi chance untuk Bitcoin dibikin up lagi teman-teman ya. Pastinya tetap ada resiko, nggak ada dia yang trading yang nggak ada resiko sama sekali ya. Tetapi kalau misalnya kita bisa entry di area level 25,5 ini dan SL kita cuma ada di level 25.000, ini resikonya kan bener-bener rendah banget gitu ya. Jadi menurut gue trade-nya bener-bener cuan banget. Karena sekalipun kita gagal, anggaplah kita entry 25,5 ya. Sekalipun kita gagal dalam trade ini, loss-nya tuh cuma 2%, tetapi potential gain-nya itu kita anggaplah balik lagi ke level 28.000 itu udah 10% ya. Jadi 1:5 banget gitu ya. Ya kalau misalkan ini terjadi gitu ya kan, kita nggak tahu apakah dia bakalan menyentuh level 25,5 ini atau enggak ya. Bisa jadi dari sini tiba-tiba kita juga udah dibikin naik gitu ya. Meskipun secara teknikal gitu ya, memang ketika kita udah break di bawah dari median ini ya, harga median dari time frame daily, biasanya kita akan continue to goes down and then ngehit area BB support tersebut gitu ya. Jadi memang kalau misalkan kedapetan ya itu lowest risk, kalau misalkan enggak ya udah biarin aja, nggak usah dipaksa tradingnya gitu. Jadi memang kita trading berdasarkan momen aja, kita nunggu timing yang tepat. Kalau misalkan nggak terjadi, nggak usah dipaksa gitu. Paling itu aja teman dari gue. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat ya kalian bisa share ke teman-teman kalian. Paling itu aja dan seperti biasa sampai jumpa di next video.